Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nuryanti Tahir, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Makassar, Unit Kerja UPT SPF SMP Negeri 20 Makassar. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah yang pertama, sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang kedua, pendidikan itu harus menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada anak, atau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, menghamba pada anak, yang berarti guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang seimbang antara kodrat alam dan kodrat zaman dapat membantu murid untuk tumbuh menjadi individu yang memiliki akar budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Yang terakhir, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Atau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan budi pekerti. Dengan pendidikan yang seimbang ini, diharapkan akan tercipta manusia yang utuh, yang memiliki pemikiran yang cerdas, mampu mengolah rasa, dan memiliki kemauan yang keras. Sebelum mempelajari modul 11, saya berpikir bahwa murid harus dibelajarkan untuk memenuhi tuntutan kurikulum, sehingga saya sering merasa gagal apabila banyak murid tidak bisa mencapai ketuntasan minimal. Padahal, menurut saya sudah memberikan pembelajaran dengan baik. Saya juga menganggap bahwa hukuman dan ancaman adalah cara yang paling ampuh untuk mendisiplinkan murid, sehingga saya terkadang harus menekankan sanksi-sanksi yang akan mereka terima apabila mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu, saya seringkali menuntut murid untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah tanpa memperhatikan gaya belajar mereka. Sebelumnya, saya berpikir gurulah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk anak. Padahal, saya belum sepenuhnya mengenali bakat dan minat mereka. Namun, setelah mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran-pemikiran tersebut tidaklah tepat. Yang pertama, hasil penilaian kognitif tidak mencerminkan kemampuan murid secara umum. Anak-anak harus dibelajarkan agar mereka memiliki keseimbangan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan. Anak-anak harus senang dan tidak terbebani dalam belajar. Karena bila anak tidak senang dan merasa terbebani, hal tersebut akan mempengaruhi motivasi belajar anak. Selanjutnya, guru hanya menuntun, tidak menuntut. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Oleh karena itu, seyogianya guru menuntun anak sesuai dengan kodratnya,
agar mereka mencapai kemandirian dengan tidak memaksakan kehendak dan keinginannya. Dan yang terakhir, murid sebagai subjek pembelajaran perlu diberikan ruang untuk dapat mengeksplor kemampuannya. Untuk itu, sebagai guru, saya harus menemukan bakat dan minat anak agar mampu menciptakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk dapat mengembangkan potensinya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang memberi ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar dan tidak memaksakan gaya belajar saya kepada murid. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif terhadap sekecil apapun usaha murid. Selanjutnya, saya harus mencari tahu lebih banyak tentang karakteristik, minat, dan latar belakang murid. Dan yang terakhir, selalu berusaha memberi teladan yang baik bagi murid-murid saya, baik dalam hal perilaku maupun dalam bertutur kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.